Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutilah aku." Ini bukan soal jual beli harta, ini soal hati, soal arah hidup, soal keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berjalan bebas mengikuti Kristus. Tuhan Yesus tidak sedang menolak kekayaan. Gereja juga tidak mengatakan bahwa menjadi miskin itu otomatis membuat orang suci. Tetapi yang disoroti adalah keterikatan, yaitu ketika harta menjadi penghalang untuk mencintai Tuhan dengan utuh. Banyak orang takut pada ayat ini karena terdengar seperti tuntutan yang berat. Tetapi mari kita lihat dari sudut lain. Tuhan Yesus tidak sekedar menyuruh meninggalkan, tapi juga mengundang untuk mengikuti. Tuhan Yesus tidak hanya meminta pengorbanan, tetapi menjanjikan persekutuan. "Datanglah, ikutilah aku." Inilah inti dari panggilan hidup Kristiani. Bukan sekedar menjauh dari dunia, tetapi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bisa saja seseorang punya banyak harta, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh harta itu. Dan bisa juga seseorang hidup tidak punya apa-apa, tetapi hatinya penuh iri, tamak, dan ketidakpuasan. Apakah kita berani seperti orang muda itu untuk bertanya pada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan?" Dan jika Tuhan Yesus menjawab, apakah kita siap untuk melangkah? Semoga firman hari ini menyentuh hati kita
dan menggerakkan kita untuk tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk mengikutimu, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan seluruh hidup kami. Ajarilah kami melepaskan segala yang mengikat, baik harta, ambisi, maupun rasa aman yang palsu. Berikanlah kami hati yang bebas, yang siap memberi, siap mengasihi, dan siap melayani. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.